paham nggak apa yang disampaikan oleh Bu Fatimah? Dalam, Bu. Mbak Miftah paham yang disampaikan Bu Fatimah nggak untuk menampilkan atau share screen tugas Mbak Miftah dengan artikel-artikel yang sudah saya kirimkan. Belum paham, Bu, menampilkannya. Baik, kalau Itu begitu Bu Fat yang menampilkan, Mbak Miftah nanti yang mengomentari ya. yeah. Nah ini, yang satu analisis naskah drama tugasnya Mbak Miftah terlihat di layar. Iya, Bu. Kemudian yang satu punyanya Tias Agung Pratama. Sama-sama abstrak nih, ya. Sama-sama abstrak. Bedanya apa menurut Mbak Miftah? Apa, Bu? Media. Sama-sama abstrak, beda keduanya ini, yang satu punyanya Mbak Miftah, yang satu punyanya Tias Agung Pratama. Menurut Mbak Miftah apa bedanya? Dari segi tulisannya sudah beda, Bu. Tidak tulisan, tetapi isinya. Oh, isinya. Isi abstrak, iyalah. Iya, Bu, iya. Maaf. Mu isine apa wae, sementara abstrake Tias iki apa wae. Kalau punya Tias ini tujuan membuat analisis tujuan membuat apa, Bu? Tujuan untuk membuatnya itu apa tujuannya artikel. Kalau punya saya Sama-sama ada tujuan penelitian, ya kan? Ini loh, punyamu ya, ini sama-sama ada tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan kehidupan pada naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi dengan realita kehidupan atau kenyataan di kehidupan nyata, ya kan? Sementara judulmu itu analisis naskah. Ya, analisis naskah menggunakan pendekatan mimetik ini. Menurut kamu itu relevan atau tidak? Ada hubungan antara judul dengan isi atau tidak? tidak, Bu. Ya, sementara kita lihat punyanya Tias Agung Pratama. Judulnya adalah Naskah Drama Muntangan Alif, karya R. Hidayat Suryalaga untuk bahan pembelajaran membaca drama di SMP. Ya, latar Ya. belakang alasan dia neliti itu untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam naskah drama. Ya, Munangan Alif, karya ini melalui pendekatan struktural dan semiotik. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur naskah. Ya, struktur naskah, mendeskripsikan struktur naskah. Kemudian untuk mengidentifikasi unsur naskah. Kemudian lagi yang ketiga, untuk mengidentifikasi unsur semiotik. Yang keempat adalah mendeskripsikan kesesuaian, ya, sesuai atau tidaknya jika naskah drama ini dijadikan alternatif bahan ajar. Gitu. Kira-kira menurut Mbak Miftah itu sesuai atau tidak?
Sesuai, Bu. Nah, dari situ saja kita, oh ya ternyata ada kekurangan yang ada di dalam artikel yang ditulis oleh Mbak Miska, gitu ya. Nggih. Kemudian hasil penelitiannya adalah mendeskripsikan suatu gejala yang terjadi dalam cerita ke dalam kehidupan dan membandingkannya dalam dunia nyata. Dan jumlah hasil analisis terdapat 27 analisa. Analisa dengan analisis beda atau sama? Beda. Nah, itu hati-hati ya. Menggunakan kata sifat, kata benda, kata kerja, itu hati-hati. Jangan-jangan diksi yang kita pilih itu tidak sesuai untuk mewakili apa yang kita pikirkan. Gitu. Tidak bisa mewakili sesuatu yang ingin kita sampaikan. Itu ya. Kemudian lain lagi tema dan penokohan. Nah, ini tema dan penokohan Nur Syahid, ditulis oleh Nur Syahid. Tema dan penokohan drama Orde Tabung, Teater Gandrik, kajian sosiologi seni. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tema dan karakteristik drama Orde Tabung, untuk mengetahui berbagai faktor sosiohistoris yang memungkinkan adanya pengaruh terhadap penciptaan drama Orde Tabung. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pandangan penulis naskah drama tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi. Ya, sosiologi siapa? Sosiologi si Janet Wolff yang dipadukan dengan strukturalisme genetik Wilson Goodman. Kemudian menggunakan metode dialektik dan simak catat. Gitu. Judulnya adalah tema dan penokohan. Kemudian yang dihasilkan adalah apa? Ada ini tokoh ya, hasil penelitiannya adalah tokoh, kemudian tema. Sesuai enggak? Sesuai. Halo. Halo. Sesuai, Bu. Nah, itu maksud saya adalah tolong dipertimbangkan antara judul, pilihan teori atau pendekatan yang digunakan, kemudian metode yang digunakan dan hasil gitu. Jadi saudara masih diberi kesempatan untuk memperbaiki, tetapi silakan ucapkan atau sampaikan secara lisan. Silakan, Mbak. Secara keseluruhan gitu. Ya, kamu tadi yang paling menguasai atau membaca banyak itu naskah yang mana? Kemudian bandingkan dengan hasil analisismu. Kamu ini menggunakan template-nya Sasindo ya? Apa, Bu? Kamu ini menggunakan template artikel jurnal Sasindo ya? Iya. Kok kamu pakai seperti ini? Salah ya, Bu. Kamu boleh menggunakan template manapun ya, tidak masalah. Yang penting adalah ada relevansi antara judul, kemudian teori yang digunakan atau pendekatan yang digunakan, metode yang kamu gunakan dan hasilnya bagaimana. Nah, ketika Bu Fat baca, hasilnya hanya seperti ini loh, kayak gini, tanpa ada penjelasan ini itu menerangkan apa sih gitu. Ini ada hasil analisis dari ini tuh apa sih? Apa sih yang kamu maksud? Saya tidak percaya. Nah, analisis titik dua di dalam dunia nyata Pak RT pasti belum percaya jika hanya laporan dan tidak ada bukti. Nah, ini apa? Jangan sampai hasil analisis kamu itu pepesan kosong gitu loh, ya. Iya, Antara Bu. hasil analisis dengan pendekatan yang kamu gunakan itu tidak sinkron, gak nyambung gitu. Ya. Silakan Iya. Mbak, ini saya host ya.
Mbak Miftah boleh menyampaikan secara lisan. Kalau saya tadi membaca judul yang kajian elektronik pada naskah drama kisah perjuangan suku naga karya Rendra. Punya saya itu di analisisnya itu, aku dulu kan mikirnya mimetik ya, Bu. Itu kan pendekatan eh, berkaitan dengan karya sastra dengan kehidupan masyarakat. Mungkin saya itu aplikasinya belum bisa. Mikir saya itu kayak terkadang kan ada pesan moral, sosial kayak gitu, Bu. Lah, yang punya saya itu mungkin baru dapetnya itu pas penangkapan saya itu begitu, masih begitu. Padahal mungkin kan yang kayak dilarang menyanyi di kamar mandi, nilai sosial. Mungkin pendekatan mimetik, contoh kan itu kan bercerita tentang seorang wanita yang mandi jebur-jebur itu dengan suara lirih kayak gitu kan menimbulkan apa Bu menimbulkan kayak suudon para lelaki kayak gitu loh Bu. Lah saya itu mungkin mengerjakannya kayak belum bisa mengungkapkan mungkin Bu. Dikaitkan dengan dunia nyata itu mungkin menurut saya kalau nilai moral itu ya nggak semisal zaman sekarang kan itu ya Bu, di perkotaan-perkotaan kan apa namanya banyak kejadian moral kayak gitu ya Bu, kayak mengundang kayak apa Bu namanya pelecehan seksual kayak gitu kan banyak ya Bu. Lah terus itu kan dicerita dilarang menyanyi di kamar mandi itu kan terus kan ada suara serak-serak kayak gitu kan satu komplek itu apa kayak heboh gitu loh Bu di kehidupan nyata mungkin ada kayak gitu cuma kalau dia realisasikan di dunia nyata itu eh, nyanyian seorang wanita itu kan menimbulkan kayak itu loh Bu, apa aurat kayak gitu itu gimana kayak pada eh, terutama di di dunia nyata itu kan sekarang kan banyak pelecehan seksual kayak gitu. Ibu-ibu komplek kan itu pada nggak terima kayak gitu. Sekarang kan juga banyak kejadian kayak gitu. Baik, saya nulis di chat itu ya. Mari kita periksa sama-sama. Yang pertama, atau yang paling bawah terlebih dahulu ya. Bisa jadi malah pendekatan yang kamu gunakan itu tidak sesuai atau tidak pas. Gitu. Mungkin judul atau maksud yang ingin kamu sampaikan adalah relevansi kehidupan tokoh utama atau bahkan tokoh yang ada di dalam naskah drama tersebut dengan kehidupan nyata. Tapi juga perlu dipastikan kehidupan nyata itu kehidupan nyata yang bagaimana, di mana, oleh siapa, begitu. Karena ini ada unsur perbandingan. Perbandingan itu kan harus minimal 2 toh. Ya kan? Misal tokoh utama atau tokoh ses Iya, daerah dengan perkotaan. dengan siapa gitu atau sama-sama itu merupakan tokoh imajinasi. Kalau Zeus adalah tokoh imajinasi dalam naskah drama itu, ya. Kemudian ada satu film yang kamu pikir atau satu sinetron yang kamu pikir loh, kok ini ada ini ya ketidaksesuaian ya gitu. Jadi bisa seperti itu membandingkan antar tokoh. Tetapi bisa jadi malah pendekatan yang kamu gunakan itu tidak sesuai. Ingin menyampaikan tokoh utama tersebut ya. Kok pakainya bingung. Ini pakai pendekatan mimetik atau kamu sosiologi sastra?
kamu harus dengan tegas memilih salah satunya atau justru memadukan keduanya. Boleh nggak memadukan keduanya? Boleh, ya, boleh. Asal itu relevan, asal itu nyambung, gitu. Sama halnya tadi ada artikel yang ditemukan menggunakan strukturalisme genetik dengan semiotika dengan apalagi untuk menemukan tema dan apa tadi penokohan ya atau karakter. Iya, begitu. Kalau hanya menggunakan strukturalisme genetik dirasa kurang, maka boleh dipadukan dengan teori yang lain atau pendekatan yang lain. Sama seperti ketika saya menganalisis sebuah puisi. Biasanya digunakan cukup semiotika, tetapi ternyata tidak cukup dalam penggalian atau analisis saya jika hanya digunakan semiotik, maka saya juga memadukan dengan hal-hal yang terkait dengan sosial. Apakah sosiologi sastra, ya, semiotika, saya gabungkan dengan sosiologi sastra, atau memang sudah ada teori yang bisa mewadahi atau relevan jika saya gunakan untuk menganalisis puisi itu. Ternyata ada yang namanya semiotika sosial gitu. Kemudian selain semiotika sosial, ternyata juga semiotika itu berkembang ya berdasarkan dinamika kehidupan dan kebutuhan, sehingga itu juga dituangkan oleh seorang novelis ke dalam karyanya. Dan seorang peneliti kalau hanya menggunakan semiotika itu tidak cukup. Ada akhirnya semiotika kuliner. Itu. Ini digunakan mungkin untuk orang-orang yang bekerja di bidang tata boga, ahli kuliner, peneliti-peneliti tentang makanan, begitu. Kemudian ada lagi semiotika tata negara, ketatanegaraan, kayak gitu. Dan ini bisa digunakan oleh ahli-ahli hukum tata negara untuk menguak hukum-hukum masa lalu melalui simbol-simbol yang ada yang ditemukan. Misal pada artefak-artefak undang-undang atau hukum pada masa pemerintahan di zaman itu atau di suatu zaman seperti itu. Sehingga para peneliti namanya apa ya, multidisipliner, menggabungkan disiplin-disiplin ilmu tertentu untuk menguak, menggali, menganalisis hingga ditemukan yang dimaksudkan itu. Begitu, Saudara Miftah. Kemudian, misal Saudara Miftah tetap menggunakan suatu pendekatan, di sini pendekatan mimetik gitu ya. Begitu banyak ahli berpendapat terkait pendekatan ini. Lalu milik siapa yang Saudara jadikan pijakan ilmiah untuk menemukan tadi relevansi kehidupan tokoh utama tadi, gitu ya. Sama halnya ketika Saudara memilih sosiologi sastra, banyak sekali ahli yang berpendapat terkait dengan pendekatan ini. Jadi, milik siapakah yang nanti Saudara jadikan pijakan ilmiah, gitu. Sehingga dari awal hingga akhir kajian yang Saudara lakukan harus mengikuti prosedur pendekatan yang sudah Saudara pilih tadi. Tentu saja milik semiotika atau mimetik A dengan mimetik B, C, D, E itu berbeda prosedur, berbeda langkah, sehingga Saudara harus menetapkan dan memantapkan langkah sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam prosedur itu. Kemudian yang kedua adalah makna tersirat dari naskah drama itu. Saya sangat
bangga dan mengapresiasi pendapat Mbak Miftah tadi bahwa kok ada ya Bu larangan gitu ya menyanyi di kamar mandi. Kemudian saya berpikir bahwa menyanyi bagi seorang perempuan itu kan aurat gitu kan. Tidak hanya itu saudara, bahkan melakukan atau mengeluarkan suara bernyanyi atau apa di kamar mandi itu kan ada keyakinan yang melarang gitu kan. Ya, gitu dan sebagainya. Lah, jika Anda menggunakan semiotika, Anda justru bisa menguak makna. Halo, 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 Mbak Miftah. Oh iya, Bu. Maaf, maaf, sambungan tadi terputus. Oh iya, enggak apa-apa, Bu. Itu apa namanya? Sudah saya WA jenengan.
Intinya adalah Anda tahu kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada artikel yang sudah dikirimkan kepada saya. Itu. Bahwa ternyata ketika menulis artikel, nanti apakah itu objeknya naskah drama, cerpen, novel, puisi ya sama saja. Tolong dipikirkan antara judul ya, kemudian dengan pendekatan, metode, hasil analisis harus sinkron. Gitu. Di samping juga Anda harus belajar menyusun diksi. Apakah nanti dalam bentuk kalimat atau antar kalimat dalam suatu paragraf, kemudian menyusun paragraf ya dengan paragraf yang lainnya itu harus nyambung. Bagaimana cara menyambungkannya? Jika ide atau gagasan yang ingin disampaikan itu berbeda, maka gunakan konjungsi. Gitu, konjungsi yang tepat. Saya melihat ya berdasarkan artikel yang sudah Mbak Miftah kirimkan itu banyak lompatan ide yang akhirnya tidak nyambung gitu. Mbak Miftah juga ketika menuliskan kalimat ya menyusun kalimat konjungsi yang digunakan juga tidak tepat sehingga nggak nyambung itu tadi Mbak. Salah Banyak arti. ide-ide ya yang terlewati bahkan seharusnya urutannya 1, 2, 3 itu kan menjadi 2, 4, 1 kayak gitu. Kemudian seharusnya dideskripsikan ya, dideskripsikan ternyata hanya hasil analisis titik 2 gitu, sehingga tidak paham maksud yang ingin Mbak Miftah sampaikan begitu. Hasil penelitian atau hasil analisis pun harus Mbak Miftah sesuaikan dengan prosedur pendekatan yang dipilih atau teori yang menjadi pijakan ilmiah Mbak Miftah gitu ya supaya apa namanya relevan nyambung gitu bisa dipahami Mbak. Iya, Bu. Baik, semoga ya saya berdoa dari masukan-masukan saya ini Mbak Miftah kedepannya dapat menulis artikel yang lebih baik lagi, lebih berkualitas, dan dapat dimanfaatkan bagi para pembaca yang membutuhkan sumbangsih Mbak Miftah melalui tulisan-tulisan Mbak Miftah itu. Begitu nggih? Iya, Bu. Meskipun pertemuan kita singkat, yang saya sampaikan itu tidak seberapa, begitu ya. Saya mohon maaf gitu. Kemudian Mbak Miftah dapat mengikuti channel saya di YouTube sebenarnya terkait dengan perkuliahan-perkuliahan kajian drama atau perkuliahan-perkuliahan yang lainnya. Jika itu bermanfaat, silakan dimanfaatkan ya. Dan itu kan long lasting menurut saya. Demikian ada Channelnya apa, Bu? pertanyaan? Channelnya apa? Oh, nanti saya share. Nanti Oh, saya share. Baik. iya, Bu. Ada pertanyaan, Mbak Miftah? Belum ada, Bu. Baik, terima kasih. Ditunggu ya. Saya akan input atau entry nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.